Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadriyah dari kelas 1 KPIA dengan NIM 2341101020201. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Islam di Banyumas. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumas pra-Islam. Yang pertama yaitu kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit atau Jawa Timur dan Pajajaran atau Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I abad 15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran yang ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 14 sampai 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II. Kadipaten Banyumas abad 16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari balik kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I abad ke-15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II pada tahun 1429 sampai 1522. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya IV pada tahun 1468 sampai 1478. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama, Adipati kedua, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro Sumbing. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir tempat putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut adalah Raden Haria Banyak Catra, Raden Haria Banyak Blabur, Raden Haria Banyak Ngampar, dan Dewi Rena Pamekasan. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Haria Banyak Catra atau yang disebut Lutung Kasarung atau Kamdaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung sisilah Kadipaten Pasir Luhur, wilayah barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Antara abad 1 sampai 6, sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata-kata Galuh selain Galuh Purba. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut yang pertama yaitu Kerajaan Galuh Rahyang yang berlokasi di Brebes beribu kota di Medang. Yang kedua yaitu Kerajaan Galuh Kalangon yang berlokasi di Roban beribu kota di Medang Pangramesan. Yang ketiga Kerajaan Galuh Laleyan yang berlokasi di Cilacap beribu di Medang Kamulan. Yang keempat yaitu Kerajaan Galuh Tanduran yang berlokasi di Pananjung beribu kota di Bagolo. Yang kelima Kerajaan Galuh Kumara yang berlokasi di Tegal beribu kota di Medang Kamulian. Yang keenam Kerajaan Galuh Pataka yang berlokasi di Nanggalacah beribu kota di Pataka. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Galuh Negara Tengah yang berlokasi di Cineang beribu kota di Bojong Lopang. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Galuh Imbanagara yang berlokasi di Barunai Pabuaran beribu kota di Imbanagara. Yang kesembilan Kerajaan Galuh Kalingga yang berlokasi di Bojong beribu kota di Karang Kamulian. Salah satu
Alasan bahwa ke-9 kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Pemalang, Tegal, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedu, Kulon Progo, hingga Purwodadi. Yang kedua yaitu kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu desa dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad ke-4, di mana kerajaan-kerajaan terbesar di Jawa, Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang tidak lain hanya menjadi petani, melainkan ada yang beberapa menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Lanjut ke bab 4. Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Yang pertama yaitu kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau permunian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seseorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat angkap kali mengeluh dan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Dalam sejarah pergerakan Islam, Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan-gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teknologis, budaya, kelompok sosial. Islam Puritan antara lain berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mengandung tahyul bin'ah dan kafurat seperti selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik, daun wayang, golek dinas sesajen, ngalah barokah, cari dukun, dan sebagainya. Mereka menganggap selamatan dan sejenisnya meskipun dimasukkan nilai Islam di dalamnya tetaplah tidak dibenarkan karena membahayakan tauhid. Doa terbaik bukan yang dibaca saat selamatan tersebut, melainkan doa yang dipanjatkan setelah sholat wajib. Yang pertama itu perkembangan Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Majelis Tafsir Al-Quran atau yang biasa disebut MTA didirikan oleh Abdul Tafail Saputra di Solo pada tanggal 19 September 1972. Setelah sekian lama berjalan, MTA kini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sukina. Dengan berjalan waktu demi waktu jamaahnya semakin berkembang dan kualitas pengikut mereka semakin banyak. Mulai dari Solo Raya, meliputi Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, Surakarta, dan Sukoharjo. Sekarang menambah ke Blora, Cepu, Purwodadi, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Demak, dan Salatiga, bahkan sampai di luar Jawa, seperti di Medan dan luar negeri. MTA dirintis dengan tujuan mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran. MTA memfokuskan kajian pada tafsir Al-Quran dengan slogan ngaji Al-Quran sak maknane.
Doktrin utama MTA adalah pemurnian dengan jalan mengembalikan perilaku masyarakat yang selama ini dianggap telah keluar dari ajaran Islam pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjalin ukhuwah Islamiyah. Yang kedua yaitu Al-Irsyad. Ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman, yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Sementara itu, kaum Hadrami yang ada di Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang terdiaspora, sehingga terkadang ada permasalahan sendiri untuk melihatnya. Kedua, Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Ketiga, Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang di Indonesia yang menyungsung jargon pembaharuan Islam. Namun, yang penting dicatat adalah bahwa prinsip pendidikan Al-Irsyad dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramian di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad. Sekolah itu dengan bebas memelihara mempromosikan satu identitas. Sekolah Al-Irsyad dapat kenyataan membuat sistem yang bersifat paralel namun tidak bersinggungan dengan sistem pemerintahan kolonial. Dalam hal ini, para siswa tidak bisa saling berpindah antara suatu sekolah Al-Irsyad dengan suatu sekolah pemerintah. Dengan demikian, ketika sistem pemerintahan dan menanamkan perasaan kesatuan nasional bagi orang-orang Indonesia, maka sekolah Al-Irsyad menanamkan suatu perasaan keterpisahan. Hal yang penting yang ditanamkan sebagai nilai-nilai modern oleh sekolah Al-Irsyad pada siswa-siswanya adalah semangat patriotisme. Walaupun kurikulum sekolah pada dasarnya tidak menyebutkan secara fisik pengajaran monotoniyah, tetapi ada beberapa bukti yang diajarkan kepada para siswa sebagai mencintai tanah airnya, Hadramaut. Menurut kalangan mereka merupakan karakteristik esensial dari manusia modern. Yang kedua yaitu tren Islam modern. NU dalam perkembangannya bekerja sama dengan unsur-unsur nasionalis radikal dan karena itu dapat diambil bagian di dalam pemerintahan setelah tahun 1953. Yang pertama yaitu perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan, dan yang kedua perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Yang ketiga yaitu tren Islam liberal. Dalam perspektif Islam liberal, dalam penafsiran-penafsiran keagamaan boleh jadi adalah produk dari kondisi-kondisi histori tertentu. Karena ajaran Islam dapat bersifat salih likulli zaman nawamakan, yang artinya diperlukan kajian yang bersifat komprehensif dan kait. Inilah Muhammad Arkoun Al-Jazair, Perancis, lahir pada tahun 1928, menekankan pentingnya penggunaan metode keilmuan sosial kontemporer, khususnya metode linguistik 105. Di Indonesia, gerakan pembaharuan bermacam-macam, namun yang paling termasyhur dan terkenal hanya ada dua, yaitu NU dan Muhammadiyah. Demikian juga di wilayah Jawa Tengah bagian barat, antara keduanya memiliki visi misi, cara pandang, dan tujuan berbeda satu sama lain. Walaupun begitu, mereka tidak bertentangan dengan landasan pokok atau syariat agama Islam. Dengan adanya gerakan pembaharuan tersebut, ciri dan kemajemukan Indonesia akan kebineka tunggal ikannya sungguh terasa di masyarakat dan menjadi pengoreksian dan taat atas tafsiran agama Islam dan menjadikan kedepannya lebih baik. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia kini telah diwarnai oleh mobilitas sosial yang sangat tinggi.
Terjadi akulturasi, percampuran budaya dan transkulturasi, tarik-menarik antar budaya sejalan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan yang spektakuler adalah pada teknologi komunikasi yang kemudian sangat mempengaruhi pola dakwah masa kini. Dalam Islam, dikarenakan tipe otoritas ini berada di luar dunia kehidupan rutin dan paham sehari-hari, maka ulama dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Di samping kelebihan-kelebihan personalnya, otoritas seorang pemuka agama dan hubungan akrabnya dengan anggota masyarakat telah dibentuk oleh kepedulian dan orientasi pada kepentingan-kepentingan umat beragama. Di samping itu, tokoh agama merupakan sekelompok tertentu dalam masyarakat yang berada dengan kebanyakan orang, tetapi menjadi elemen yang sangat penting di masyarakat, mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama yang memberi rasa legitimas dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggara dan kelangsungan hidup masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.